Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cita, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait materi matematika sebagai tool of science. Terkait materi ini akan dijelaskan oleh Muhammad Zidan Rahmadani dengan NIM akhir 062 dan Muhammad Rafian Syahidar dengan NIM akhir 035. Terkait materi yang akan kita bahas kali ini meliputi tinjauan ontologi, tinjauan epistemologi, tinjauan aksiologi, kelebihan dan kekurangan, serta contoh penggunaannya. Terkait tool of science, apa sih tool of science itu? Jadi, tool of science adalah serangkaian konsep, metode, teknik, ataupun alat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Tool of science sendiri itu ada 4. Yang pertama ada bahasa, 2 logika, 3 matematika, dan yang keempat yaitu statistika. Baik, kita akan membahas terkait ontologi pada matematika. Jadi ontologi itu adalah mempelajari sifat dan karakteristik entitas matematika yang melibatkan konsep-konsep seperti angka, himpunan, struktur, dan eksistensi dari konsep matematika. Nah, coba kita bahas terkait pengertian dari matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Richard Courant tahun 1996, ia mendefinisikan matematika adalah bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang digunakan untuk mengungkapkan ide-ide dalam bentuk persamaan dan rumus matematika yang dapat diuji dan diterapkan pada fenomena ilmiah. Kemudian menurut Bertrand Russell tahun 1919, matematika itu adalah ilmu pengetahuan yang paling abstrak dan presisi, di mana matematika ini memungkinkan kita untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dan benar tanpa bergantung pada pengalaman yang empiris. Kemudian, menurut Maurice Klein tahun 1972, mendefinisikan matematika adalah alat untuk mengembangkan teori ilmiah yang lebih baik. Matematika ini juga memungkinkan kita untuk merumuskan hipotesis dan menguji kebenaran suatu teori. Kemudian menurut Rus Effendi tahun 1988, mendefinisikan matematika adalah logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan dengan yang lain yang jumlahnya banyak. Nah, dengan beberapa pengertian itu, kami mendefinisikan matematika sebagai tool of science, di mana matematika adalah bahasa simbolis yang berkaitan dengan struktur dan hubungan yang diatur secara logis, serta digunakan untuk membuat model, merumuskan hipotesis, mengembangkan teori, dan untuk merancang dan menganalisis eksperimen ataupun proses kegiatan ilmiah. Terkait pandangan ontologi matematika, yang pertama ada pandangan Platonisme matematika, di mana pandangan ini menyatakan bahwa objek matematika itu memiliki keberadaan independen di luar pikiran manusia, serta menganggap matematika adalah penemuan dari kebenaran yang ada di alam semesta. Kemudian pandangan konstruktivisme matematika, di mana pandangan ini menyatakan bahwa objek matematika
hanya ada sebagai hasil konstruksi atau pembangunan dari objek matematika yang lebih dasar dan sederhana. Kemudian ada pandangan nominalisme matematika. Pandangan ini menyatakan bahwa objek matematika hanya merupakan tanda atau simbol yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ilmiah dan tidak memiliki keberadaan independen di luar pikiran manusia. Kemudian pandangan fiksi matematika, di mana pandangan ini menyatakan bahwa objek matematika hanya ada sebagai hasil fiksi atau kreativitas manusia dan tidak memiliki keberadaan independen di luar pemikiran manusia. Kemudian, penerapan ontologi matematika terkait definisi dan aksioma, di mana konsep dasar dalam matematika untuk mendefinisikan entitas matematika. Contohnya, 1 disimbolkan 1. Aksioma kesamaan seperti jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kemudian penerapan ontologi matematika pada geometri, yaitu mempelajari sifat-sifat ruang dan bentuk. Contohnya persegi, heksagonal, dan sebagainya. Kemudian himpunan, yaitu mempelajari kumpulan objek-objek matematis yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Contohnya, bilangan ganjil terdiri 1, 3, 5. Kemudian ada bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain. Nah, contoh penerapan ontologi dalam bidang kimia seperti bilangan Avogadro, yaitu nilai konstanta yang menunjukkan jumlah partikel dalam 1 mol zat. Nilainya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 mol pangkat min 1. Meliputi definisi dan aksioma. Kemudian model molekul. Model molekul digunakan untuk memahami sifat-sifat molekul dan interaksi antar molekul. Model molekul ini didasarkan pada teori orbital molekul, teori ikatan valensi. Hal ini meliputi definisi, aksioma, dan geometri. Kemudian termodinamika, yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara panas dan energi. Termodinamika ini menggunakan matematika untuk memodelkan sifat-sifat entalpinya, entropi, dan energi bebas. Hal ini meliputi definisi, aksioma, dan himpunan. Kemudian terkait epistemologi, yaitu mencakup pemahaman tentang bagaimana pengetahuan matematika diperoleh, dikembangkan, dan diuji. Matematika ini, pada aspek epistemologi, matematika itu diperoleh melalui beberapa metode, yaitu metode deduktif, yaitu proses memperoleh kesimpulan logis dari prinsip-prinsip dan aturan matematika yang telah diterima, di mana metode ini digunakan untuk mengembangkan struktur dan konsep yang mendasar, seperti bilangan aljabar, geometri, dan logika. Kemudian ada metode induktif, yaitu proses yang memperoleh kesimpulan umum dari serangkaian pengamatan dan analisis data. Metode ini digunakan untuk mengembangkan konsep matematika seperti analisis data, statistika, dan probabilitas. Kemudian ada metode geometris, di mana metode ini mengembangkan konsep matematika melalui penafsiran geometris atau visual. Metode ini digunakan untuk mengembangkan konsep matematika seperti geometri, topologi, dan fisika matematika. Kemudian ada metode konstruktif, yaitu metode untuk mengembangkan konsep atau struktur matematika melalui pembuktian secara konstruktif. Metode ini digunakan untuk mengembangkan konsep seperti aljabar, komutatif, dan teori graf. Dan ada metode analitik, di mana metode ini mengembangkan konsep matematika melalui analisis dan pemodelan data dengan menggunakan alat matematika seperti persamaan atau fungsi. Pada metode ini digunakan untuk mengembangkan konsep seperti analisis real, analisis kompleks, dan teori peluang.
Penerapan epistemologi dalam bidang kimia. Yang pertama ada penggunaan persamaan kimia, di mana ini digunakan untuk menggambarkan reaksi yang terjadi. Untuk menghitung banyaknya bahan kimia yang digunakan dan dihasilkan, kita menggunakan konsep stoikiometri yang melibatkan perhitungan rasio mol, konversi satuan, dan massa zat. Pemodelan molekuler, kemudian penerapan yang kedua, di mana ini digunakan untuk memvisualisasikan struktur molekul dan memahami sifat-sifat molekul. Model matematika ini digunakan untuk memprediksi seperti polaritas, titik didih, titik beku, dan sebagainya. Kemudian ada aksiologi, yakni pemahaman terkait nilai-nilai dan etika dalam matematika, sehingga dapat membantu dan digunakan sebagai alat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, aksiologi tersendiri dalam kaitannya sebagai peran matematika sebagai tool of science, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah matematika sebagai bahasa, di mana matematika digunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antara ilmuwan di berbagai bidang. Dalam berbagai ilmu pengetahuan, matematika digunakan sebagai bahasa untuk menggambarkan dan memodelkan fenomena yang kompleks. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yaitu baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Contoh, rumus kimia air adalah H2O, yang mengindikasikan bahwa molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen atau H dan 1 atom oksigen atau O. Angka 2 yang terkait dengan unsur hidrogen dalam rumus kimia menunjukkan bahwa 2 atom hidrogen diperlukan untuk membentuk satu molekul air. Kemudian, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika memerlukan logika dan pemikiran yang sistematis dan struktur dalam pemecahan masalah. Berpikir deduktif mengacu pada proses pemikiran yang dimulai dari premis atau asumsi yang diterima kemudian menghasilkan kesimpulan yang logis. Contohnya adalah jika persamaan X ditambah 2 sama dengan 7, maka dengan penalaran deduktif kita dapat mencari nilai X. Kita mulai dari asumsi bahwa X ditambah 2 sama dengan 7, kemudian kita mengurangi 2 kedua sisinya dari persamaan tersebut, lalu kita dapat mendapatkan X yaitu sama dengan 5. Kemudian peran matematika yang lainnya adalah sebagai matematika untuk menjembatani disiplin ilmu. Matematika memiliki peran yang sangat penting di berbagai disiplin ilmu karena matematika memberikan alat untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan masalah yang kompleks. Sebagai contoh matematika dalam kimia, matematika digunakan dalam kimia yakni untuk menghitung sifat-sifat fisik dan kimia dari senyawa dan elemen. Contohnya dalam penentuan konsentrasi larutan, perhitungan reaksi kimia, dan pengembangan model matematis untuk memprediksi struktur dan sifat-sifat senyawa kimia. Adapun contoh peran matematika lainnya sebagai tool of science, yang pertama adalah matematika sebagai pelambang serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Matematika adalah bahasa yang menghilangkan kekaburan, kemajemukan, serta perasaan pada bahasa verbal. Yang ketiga, matematika adalah pemberi masukan-masukan pada bidang-bidang keilmuan lainnya. Adapun kelebihan dari matematika sebagai tool of science adalah matematika menggunakan bahasa artifisial. Kemudian peran matematika memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemudian matematika menggunakan bahasa numerik, dan di mana peran matematika ternyata dapat memungkinkan menghasilkan pengukuran yang jelas. Adapun kekurangannya, yakni matematika yang notabene merupakan bahasa artifisial dari manusia, tidak memiliki unsur keestetikaan dalam mengungkapkan suatu perasaan atau emosi. Yang kedua, matematika tidak dapat menjawab secara sempurna permasalahan-permasalahan di bidang sosial pada tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, adapun contoh untuk peran matematika sebagai tool of science dalam aplikasinya di dunia sains adalah penambahan panjang logam saat dipanaskan. Hal ini tidak dapat diukur dengan bahasa verbal, sehingga memerlukan matematika untuk mengukur panjang logam tersebut. Kemudian ada kecepatan suatu objek, di mana hal ini tidak dapat diukur dengan bahasa verbal, sehingga memerlukan matematika untuk mengetahui kecepatan objek tersebut. Contoh yang ketiga adalah terkait premis mayor, di mana angka adalah tanda yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Kemudian premis minor, 6
angka 6 adalah tanda yang digunakan untuk melambangkan bilangan 6. Kesimpulannya adalah 6 adalah angka. Nah, ini adalah daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan selama penyusunan PowerPoint ini. Sekian dari kelompok matematika angkatan 2020. Kami ucapkan terima kasih.